warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan Putriani dari kelas 2 SMP. Jadi saya akan menjelaskan apa yang membuat Orde Baru langgeng atau bertahan lama. Check it out. Jadi, Orde Baru langgeng karena apa sih? Jadi, Orde Baru langgeng karena menerapkan berbagai strategi politik, ekonomi, dan sosial yang memperkuat kekuasaan serta menekan potensi ancaman. Pemerintah Orde Baru mengandalkan struktur birokrasi yang sangat terorganisasi, di mana Presiden Soeharto memegang kendali penuh atas pengambilan keputusan didukung oleh loyalitas aparat negara. Sistem ini memungkinkan pengawasan ketat terhadap segala bentuk perlawanan atau perbedaan pendapat. Militer memainkan peran kunci dalam keberlangsungan Orde Baru, tidak hanya sebagai alat keamanan, tetapi juga sebagai instrumen politik. Melalui doktrin dui fungsi ABRI, militer hadir di semua lapisan pemerintahan dan masyarakat, memastikan stabilitas yang diinginkan rezim. Selain itu, penggunaan isu komunis sebagai musuh bersama efektif membangun narasi bahwa Orde Baru adalah penjaga ketertiban dan keselamatan bangsa, menciptakan legitimasi politik yang kuat. Di sisi ekonomi, keberhasilan pembangunan industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat pada masa Orde Baru menjadi sumber dukungan masyarakat. Kebijakan pembangunan yang merata secara geografis juga menciptakan kesan bahwa pemerintah berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat. Proyek-proyek besar yang diinisiasi pemerintah seperti jalan tol, irigasi, dan pembangkit listrik menjadi simbol keberhasilan yang terus digaungkan melalui media. Pengalian media dan informasi menjadi propaganda yang sangat efektif. Pemerintah menyesuaikan kritik dan mengontrol narasi publik sehingga informasi yang beredar cenderung mendukung rezim. Indoktrinasi Pancasila melalui pendidikan formal dan program-program seperti penaran berkat memperkuat kesetiaan masyarakat terhadap Orde Baru. Selain itu, kompetisi elit-elit politik dan ekonomi memperkuat dukungan dari kelompok-kelompok berpengaruh. Pemerintahan memberikan insentif berupa jabatan strategis, proyek, atau keuntungan finansial bagi mereka yang loyal. Di sisi lain, oposisi diperlakukan secara represif melalui pengawasan intimidasi hingga penahanan. Rezim juga memanfaatkan pemilu sebagai alat mempertahankan kekuasaan. Meski diadakan secara rutin, pemilu Orde Baru tidak sepenuhnya demokratis karena adanya manipulasi sistematis, pembatasan partai oposisi, dan demonisasi. Golkar yang didukung oleh negara, narasi stabilitas dan ketertiban yang terus mempromosikan oleh pemerintah membuat masyarakat khawatir akan terjadinya kekacauan seperti pada masa sebelumnya atau Orde Lama. Ketakutan ini memperkuat penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan otoriter. Kombinasi antara kontrol dan pasif propaganda, keberhasilan ekonomi, dan kompetisi elit membuat Orde Baru bertahan lebih dari itu, hingga akhirnya runtuh akibat krisis ekonomi Asia pada 1997 sampai 1998 yang memicu gerakan reformasi besar-besaran. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, ada beberapa elemen lainnya yang turut membuat Orde Baru langgeng. Salah satunya adalah keberhasilan Soeharto dalam membangun sebuah sistem politik yang sangat terpusat, di mana kontrol pemerintah terhadap lembaga negara, partai politik, dan masyarakat yang kuat. Sistem ini membatasi posisi politik, membuatnya sulit bagi kelompok manapun untuk menantang pemerintahan yang ada. Selain itu, Soeharto juga berhasil menjaga keseimbangan antara berbagai kelompok etnis, agama, dan suku di Indonesia dengan kebijakan pembangunan yang tersebar merata. Meskipun ada ketimbangan dalam distribusi kekayaan dengan memberikan perhatian pada pembangunan daerah, meskipun tidak merata, banyak kelompok yang diperhatikan meski hanya dalam batas tertentu. Pemerintahan Orde Baru juga menggunakan instrumen kekuatan militer untuk menjaga stabilitas sosial.
Militer berperan dalam berbagai bidang, termasuk mengelola ekonomi, pemerintahan daerah, dan pengendalian massa, yang turut membantu menekan potensi ketegangan sosial. Secara keseluruhan, keberhasilan Orde Baru dalam mengelola berbagai sektor politik, ekonomi, dan sosial selama beberapa dekade adalah membuat rezim ini dapat bertahan selama dalam waktu yang panjang, meskipun pada akhirnya berhadapan dengan krisis yang menguncang fondasi kekuasaannya.